pendidikan. Bahwa pendidikan itu jangan disetting dalam rangka untuk memenuhi pasar tenaga kerja. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mengorientasikan pendidikan itu untuk mengisi berbagai pasar kerja itu, nah ini juga akan menjadi masalah. Ya, kita di pasar kerja itu yang pertama itu kita membutuhkan SDM yang unggul. Ya, skill dan pembelajar yang tangguh. Nah, ini yang masih harus terus diupayakan. Kita komplain employee kita, komplain dari pekerja-pekerja itu masih sangat tinggi. Bahkan di kurikulum kita itu masih ada split sekitar 40% antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja itu tidak sesuai. Yang kedua adalah pasar keilmuan. Ini tantangan kita. Sekarang muncul banyak teori baru, data science, ya. Kemudian apalagi pasar inovasi. Sekarang teknologi kreatif ya sudah sangat luar biasa dengan volatility dan market yang mood ya. Dia unpredictable. Saat ini bisa ada, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Nah, itu tantangan kita. Nah, sekarang pasar inovasi itu ya seperti ini. Ini yang dibutuhkan sekarang. Ya, ada ide kita, ada pengembangan level teknis, ya ada penemuan plus dengan kewirausahaan, itulah namanya inovasi. Semua bangsa yang maju itu diawali dengan penemuan-penemuan inovasi. Inovasi pasti diawali dengan riset, karena inovasi itu adalah hilir dari riset. Maka sebuah bangsa, sebuah komunitas yang risetnya maju, pasti inovasinya bagus. Dan kalau inovasinya bagus, pasti dia akan berdampak. Berdampak kepada siapa? Ke masyarakat yang luas. Banyak negara yang kaya Bapak Ibu sekalian, tapi dia tidak punya dampak, tidak diperhitungkan. Brunei Darussalam. Brunei itu pendapatan per kapitanya jangan ditanya. Kaya semua Pak, orang di sana. Bahkan teman dari Malaysia itu saya belum pernah ke sana, saya bilang antar saya ke sana karena dia punya perusahaan di sana. Siapa tahu saya bisa ketemu dengan ya Pak Suparman, ketemu di sana. Dia bilang, wah jangan Prof. Itu perempuan-perempuan di Brunei itu malas. Ya. Kenapa Oh. malas? Di sana mereka sudah tersedia semua Pak. Mereka tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, karena semua dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Tapi kalau ya itu dari aspek ekonomi. Tapi apakah mereka punya dampak secara global? Tidak dihitung, Pak. Maka negara yang kaya belum tentu berdampak. Dan negara yang berdampak itu pasti risetnya bagus. Perguruan tinggi yang bagus, ya, dengan beberapa inovasinya, itu pasti dimulai dari riset. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ini sharing ya karena tentang riset-riset ini. Nanti saya akan tunjukkan beberapa judul, nanti silakan dikomentari. Saya sekarang di Empalopi itu mengembangkan satu sistem, itu juga diawali dari riset. Apa yang saya buat dulu itu sistem keuangan sudah selesai sekarang, ya, real time, on time, orang bisa melihat. UM Pare-Pare saya mungkin belum. Bapak Ibu kalau mau lihat mana pembayarannya belum bisa lihat real time. Sekarang saya buat sistem namanya Parenhub. Karena diawali dari kegelisahan saya. Selama ini perguruan tinggi, sekolah, itu putus komunikasi dengan orang tua. Tidak ada hubungan, Pak. Padahal dalam berbagai riset, peran orang tua itu sangat penting dalam keberhasilan studi, baik mahasiswa maupun siswa. Nah, dari keresahan-keresahan seperti itu, saya dengan IT melakukan riset sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya saya temukan, ya, ide yang dinamakan dengan Parenhub itu. Parenhub itu bagaimana menghubungkan kampus dengan orang tua. Maka kami buat sistem informasi namanya Parenhub. Apa yang bisa dilihat oleh orang tua? Satu, orang tua bisa melihat absensi real per hari per tanggal. Hanya dengan NIK, dengan tanggal lahir mahasiswanya, mereka bisa mengakses anak saya hari ini masuk atau tidak. Real.
Karena dosen-dosen kami itu absensinya sudah pakai tidak ada absen manual Pak. Di UM Palopo sekarang itu, saya mohon maaf ya Pak Suparman, di UM Palopo sudah tidak ada absen manual. Kalau Nanda pakai Sevima Ya, kami tidak sama, pakai Sevima Pak. Kami riset sendiri, kami ciptakan sendiri. wih Karena mantap. Sevima itu begitu putus pasti data Bapak hilang semua di situ. UMJ Jakarta juga Sevima. Saya bikin sendiri Pak. Jadi itu. Jadi orang tua bisa, apalagi yang bisa diakses, orang tua bisa mengakses pembayarannya mahasiswa. Berapa tagihannya, berapa yang sudah dibayar. Kadang Pak kita kasih uang 4 juta dibayar 1 juta. Tapi sekarang tidak bisa lagi, orang tua bisa akses. Apalagi orang tua bisa akses nilai mahasiswa, KHS. Apalagi orang semua. Beberapa menu minimal 5 itu kami sudah kembangkan. Nah, itu diawali dari kegelisahan itu, dan itu riset multidisiplin sehingga menghasilkan produk. Seperti ini Bapak sekalian. Nah, saya sambung lagi. Nah, ini pendidikan di masa lalu. Mungkin zaman kita ya sudah lahir di tahun 80-an, 70-an. Itu yang pertama adalah linier, monodisiplin dan dikotomik. Apa itu? Semua program studi ya, kita ini produk dari perguruan tinggi yang inward looking, yang hanya melihat program studi itu pada dirinya sendiri. Padahal sekarang yang namanya ilmu pengetahuan itu mengalami interdependensi, semua saling membutuhkan. Agama Pak tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Dia butuh sokongan dari ilmu-ilmu lain. Maka kalau agama berdiri sendiri, ya, ilmu agama berdiri sendiri tidak berkorelasi dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Yang terjadi kita ditinggalkan, Pak. Contoh, Pak, ada satu kasus atau ada apa ya? Aplikasi sains yang ketika itu berjalan sendiri, ya, hanya dengan dengan pendekatan satu ilmu saya tidak bisa. Misalnya ini, kita pernah mendengar namanya bayi tabung atau inseminasi buatan. Bayi tabung itu caranya minimal ada 3. Satu, si A dan si B, suami dan istri, karena dalam hubungan yang normal tidak bisa, mohon maaf, sel sperma tidak bisa menembus indung telur, maka kemudian itu dibuat rekayasa teknologi. Biasanya orang datang ke Awal Bros di Makassar, sekarang sudah ada. Dipertemukan dalam tabung, kemudian setelah dibuahi, dimasukkan kembali ke dalam rahim. Kalau suami dan istri yang sah, saya baca beberapa fatwa Majelis Ulama, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Cara yang pertama. Tapi ada cara yang kedua. Si A dan si B suami istri. Si A ini, mohon maaf, si A spermanya rusak. Malamma, tidak bisa. Nah, kemudian bersepakat mencari donor sperma dari laki-laki lain. Dipertemukanlah dengan indung telur istrinya. Saya dipertemukan dalam tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Nah, cara yang kedua, kalau di barat Pak boleh. Kenapa? Karena tadi di sana sains itu free value, tidak ada nilai. Tapi dalam Islam, ya, ini perdebatannya kan apakah itu termasuk zina? Ya, tidak masuk zina, Pak, karena tidak ada pertemuan dewasa, ya, pertemuan badan dan sebagainya, tidak masuk zina. Tapi yang dilanggar adalah aspek yang sangat fundamental dalam pernikahan. Apa itu? Nasab. Salah satu tujuan pernikahan itu, institusi pernikahan adalah mempertahankan nasab. Nah, bayi tabung dengan cara donor tadi, ya,
itu nanti secara de facto dan secara de jure itu akan bermasalah dengan nasabnya. Ada lagi cara yang ketiga. Si A dan si B suami istri, dan ini banyak terjadi di barat. Si A, si B suami istri, karena istrinya itu orang sibuk sekali, seorang wanita karir, dia tidak mau hamil. Maka dipertemukanlah sperma dan indung telurnya dalam tabung, kemudian nanti dititipkan pada rahim perempuan lain. Itu sudah banyak terjadi di Amerika. Ya, persengketaan karena sewa rahim itu. Nah, itu juga menurut para ulama tidak boleh. Itu tadi. Itu akan merusak khitoh dari perkawinan. Ya, fitrah dari perkawinan itu tadi itu mempertahankan nasab. Nah, itu contoh-contoh. Ketika kemudian agama berdiri sendiri, ya inward looking, ya, melihat dirinya sendiri. Medis juga melihat dirinya sendiri seperti yang terjadi di barat, maka yang terjadi tadi adalah kehancuran peradaban. Nah, kita ini produk dari itu dulu. Ya. Ahli agama tidak mengenal falsafah, tidak mengenal ilmu-ilmu sosial. Bahkan ada yang mengharamkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ilmu kontemporer dan sains modern. Dan itu terjadi lagi. Ini sering disampaikan oleh Prof Amin Abdullah. Ya. Kasus yang real terjadi dan itu menggambarkan bagaimana sains dan hukum agama itu tidak ketemu. Apa itu? Kasusnya Macica Muchtar. Bapak Ibu yang dari Sulawesi Selatan pasti pernah dengar namanya Macica Muchtar. Macica Muchtar adalah orang Makassar, seorang penyanyi dangdut yang dulu di tahun 80-an, tahun 90-an itu masih ngetren. Macica Muchtar itu dekat dengan Pak Murdiono. Pak Murdiono itu adalah sekretaris kabinet, ya, pada zaman Soeharto, orang kuatnya Soeharto. Kampanye dan sebagainya, sering bertemu, maka menikah sirilah dia. Menikah siri. Secara syir, menikah syir itu sebenarnya menikah yang tidak dicatatkan. Nah, pada saat anaknya masih kecil, anaknya namanya Ramadan itu, ya. Baru-baru dia tenar pada saat demo-demo itu. Ahmad Ramadan tenar kembali dia karena dia memimpin demonstrasi juga, anaknya Pak Murdiono itu. Nah, pada saat anaknya besar, ini kan sudah butuh biaya, Bapak Ibu sekalian. Maka Macica membawa anaknya Pak Murdiono ke keluarga besarnya. Dengan harapan anaknya ini mendapatkan hak-hak keperdataan. Ya, warisan dan sebagainya. Tapi keluarga besar Pak Murdiono tidak mau menerima. Kenapa? Karena tidak ada bukti secara tertulis di catatan sipil bahwa Macica Muchtar itu dinikahi Pak Murdiono. Saya sebut nama ini, Pak, karena ini sudah dibahas juga oleh Pak Mahfud MD di televisi. Ya, ini sudah dibicarakan oleh orang. Saya sebut nama. Nah, kemudian bergulir, maka Macica menggugat di pengadilan agama. Ya. Apa hasilnya dari pengadilan agama? Di pengadilan agama itu menyatakan, ya, karena Macica tidak bisa membuktikan bahwa si Ramadan ini adalah anaknya Pak Murdiono. Dalam Islam kan anak yang tidak bisa dibuktikan siapa bapaknya itu bernasab kepada ibunya. Dia dinamakan dengan waladul ummu, anaknya mamanya. Ya. Kemudian Macica melakukan judicial review. Dia melakukan gugatan di MK. Ketua MK pada saat itu adalah Pak Mahfud MD. Nah, MK kemudian itu membuat putusan yang menarik, Pak. Ini yang menggambarkan hubungan di MK. Seorang anak, ya, yang dilahirkan selama masih dapat dibuktikan dengan teknologi siapa bapaknya, maka dapat diberikan hak-hak keperdataan. Itu, Pak. Nanti coba Bapak searching, mungkin redaksinya tidak persis seperti itu.
seorang anak yang dilahirkan dan masih dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan siapa ayah kandungnya, maka dapat diberikan hak-hak keperdataan. Artinya apa? Sebenarnya Pak Mahfud itu ingin supaya ini dites DNA. Tes DNA, Pak. Sekarang kan so banyak, gampang saja mau tes ayahnya itu anak. Karena dulu enggak punya. Tapi ketika itu keputusan MK dikembalikan kepada hakim di pengadilan negeri tadi, dia tidak mau menerima keputusan itu. Kenapa? Yang diperpegangi adalah teks-teks dari fikih masa lalu yang itu memang tidak terhubung dengan teknologi. Memang keras, ini pernah juga kami diskusikan di Muhammadiyah. Memang ancaman Islam kepada orang, mohon maaf, yang berzina, sebenarnya ancamannya kepada orang yang berzina. Ya, anaknya tidak dapat hak perwalian, tidak dapat hak waris, itu kan ada semua. Bapak Ibu yang belajar hadis pasti itu. Itu yang menggambarkan itu. Sehingga kemudian Pak Amin Abdullah itu merumuskan itu, ada integrasi interkoneksi itu, supaya keilmuan itu tidak berdiri sendiri, saling membantu, ya, saling bertegur sapa dan memecahkan persoalan-persoalan yang seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tantangan kita saat ini, ya. Tantangan kita saat ini yang pertama adalah post-truth society. Post-truth society itu digambarkan kebenaran itu hanya diukur dari seberapa banyak pendukungnya di sosmed. Yang benar bisa seolah-olah menjadi salah, dan yang salah bisa seolah-olah menjadi benar. Dan itu kita alami sekarang, Bapak Ibu sekalian. Coba kasus ijazah saja, itu kita pusing dan masyarakat terbelah. Disinformasi tentang Bandara IMIP saja yang itu bisa di-searching saja informasinya, ya Bapak Ibu sekalian, itu kita masyarakat dibuat pusing, dibuat terbelah. Karena itu tadi kita memang sedang pada zaman yang post-truth, ya, yang itu memungkinkan orang untuk melakukan manipulasi, ya, sehingga berkembang menjadi hoax, ya, pada fitnah, konflik sosial, ya, anda menutup kemungkinan akan terjadi konflik sosial. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua, terjadinya the death of expertise, kematian kepakaran. Coba Bapak Ibu, ya, coba lihat para ustaz, Prof. Quraisy Shihab. Kalau kita lihat kepakaran Prof. Quraisy Shihab di bidang tafsir itu kurang apa, Pak? Dia itu alumni terbaik dari Mesir, bukan terbaik se-Indonesia, dia terbaik summa cum laude, alumni terbaik di Mesir. Menekuni bidang tafsir itu sudah puluhan tahun lamanya. Tapi pendapat Prof. Quraisy itu sekarang itu banyak dibantah oleh orang yang bahkan tidak pernah sekolah di pesantren, hanya dengan membaca Google. Ini namanya the death of expertise, kematian kepakaran. Kepakaran orang-orang itu tidak ada artinya sekarang, Pak, karena orang lebih percaya Google daripada kepakaran keilmuan. Nah, kalau ini sampai terjadi pada kita, pada masyarakat, apalagi pada masyarakat di level S3, wah, kacau Pak kita, Pak. Ya, kacau. Seorang yang tidak tamat SD hanya karena sedikit mungkin belajar bahasa Arab, kemudian tanya juga di Google, itu bisa menyalahkan seorang pendapat ulama yang disegani di luar dan dalam negeri, seorang ahli tafsir. Mati kepakaran kita. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan menimpa kita semua, ya. Tapi semoga tidak, karena ini masih banyak yang mau S3, berarti kepakaran itu masih dibutuhkan. Kemudian apa lagi? Kemanusiaan universal, ya. Kita ingin menghubungkan antara epistemologi ilmuwan itu dengan bahasa etika dan iman dalam satu paket yang utuh dan kuat, sehingga itulah yang dimakan dengan corak multi, inter, dan transdisiplin sebagaimana yang kita bicarakan saat ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya langsung ke ini saja. Ini, terlihat ya. Ini sebelum kita masuk ke beberapa judul penelitian. Nanti sebenarnya kalau Bapak, saya sudah sampaikan di grup, kalau Bapak Ibu sudah punya rencana riset, silakan disampaikan. Saya tidak tahu Prof. Tobroni kemarin materinya sampai di mana, saya tidak tahu apakah sudah sampai ke materi riset, saya tidak tahu. Tapi nanti kita bisa berdiskusi, terutama Bapak Ibu yang dosen, ya. Karena ada segitiga, kalau kita mau karir kita di dosen berlanjut terus Bapak Ibu sekalian, ada segitiga yang tidak bisa kita abaikan, yang harus terhubung. Apa itu? Satu adalah kepakaran. Kalau kita mau jadi KB itu yang diperiksa tiga itu. Satu, kepakaran kita. Rekam jejak kita. Misalnya, Bapak Ibu di S3 itu, karena nanti usul lektor kepala, usul S3, Bapak Ibu sekalian, usul profesor, itu diminta ringkasan disertasi. Diminta abstraknya. Nah, mulai sekarang ini, karena ini S3, disinilah kemudian Bapak Ibu sudah menetapkan kepakaran saya itu di bidang apa. Apakah kepakaran kita di bidang teknologi pembelajaran, PAI? Apakah kepakaran kita di konten-konten PAI? Apakah kepakaran kita di beberapa turunan-turunan dari rumpun keilmuan PAI? Ya, seperti saya, Pak, saya konsisten. Coba lihat di Google Scholar saya. Mulai dari disertasi, saya membahas tentang multicultural, ya, tentang pendidikan multicultural. Bagaimana pendidikan di sebuah kawasan majemuk, keluarga yang majemuk, keluarga berbeda agama. Kemudian sekarang saya lanjutkan di moderasi beragama. Itu saya sudah dapat hibah itu sudah berulang-ulang, ya. Itu. Nah, itu perlu dipikirkan. Coba cek nanti juga apa kalau yang dosen sudah meneliti di tema-tema apa saja. Itulah yang disambung ke disertasi. Ya, disambung ke disertasi, Pak. Itulah yang dinamakan dengan rekam jejak dan kepakaran. Kemudian apa lagi yang dilihat? Dua, yang dilihat adalah penugasan. Bapak Ibu PAI, penugasannya di PAI atau bukan? Jangan sampai PAI bidang ilmunya tapi mengajar Pancasila misalnya, mengajar bahasa Indonesia. Itu tidak linear, Pak. Itu dilihat semua. Bagaimana kalau tidak punya prodi, home base? Tidak masalah, Pak. Saya dulu waktu guru besar itu, waktu profesor itu, saya tidak punya prodi pendidikan agama, tapi saya bisa guru besar. Kenapa? Karena saya mengajar semua dalam rumpun PAI. Kemudian yang ketiga apa? Riset. Jadi ijazah, disertasi, kemudian penugasan, dan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Tiga segitiga itulah yang kalau kita mau berkiprah di dunia dosen, yang harus kita jaga linearitasnya. Kita jaga ketersambungan tema-temanya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu akan menyesal nanti di belakang. Saya punya teman, Pak Junedi. Pasti ada yang kenal. Pak Junedi itu, Pak. Dia ketika mengusul guru besar, dia mau lompat dari lektor ke guru besar. Itu skopusnya jumlahnya 16. Dari berbagai publikasi publisher ternama. Dari Springer, dari Emerald. Diusulkan. Saya sudah tanya, Pak Jun, hati-hati. Kalau saya periksa, Bapak tidak akan direstui oleh Dikti menjadi guru besar di bidang akuntansi. Diusul. Anda, saya coba dulu ya, silakan. Setelah diusulkan, Pak, ditolak. Ada 5 kali itu dikembalikan, ditolak. Kenapa? Karena ijazahnya dari Taiwan itu di Business Administration. Itu dalam rumpun manajemen. Sementara riset-risetnya semua itu membahas tentang akuntansi. Jadi ditolak. Ya, hanya diterima, kemudian diusulkan lagi lektor kepala, akhirnya diterima lektor kepala di bidang business administration. Bukan di bidang akuntansi. Bayangkan, Pak. Berapa lama itu waktu yang terbuang hanya karena tidak konsisten dalam riset,
ya, tidak konsisten dalam pendidikannya. Nah, ini dulu Bapak Ibu sekalian, kita diskusi dulu ini. Ini juga tentang multidisiplin. Saya mau bertanya dulu, apakah sistem yang melahirkan culture atau kebudayaan, atau kebudayaan yang melahirkan sistem? Ini gambar yang pertama. Atau Bapak Ibu lebih percaya pada gambar yang kedua, bahwa sistem dan culture itu saling berdiri sendiri, ya, tapi kemudian ada proses leadership sehingga culture dan sistem itu bisa bertemu. Silakan Bapak Ibu dikomentari. Saya Prof. Di luar dulu, Ustaz Superman dulu, yang lain dulu. Silakan. Kecuali nanti kalau sudah tidak ada. Mungkin juga ada case-case di lembaga masing-masing. Silakan. Pak Muhlar mungkin mau berkomentar, silakan. Apakah sistem yang melahirkan culture atau culture yang melahirkan sistem? Ini juga nanti di tema-tema riset itu akan dikembangkan seperti itu. Variabel-variabel yang dependen, kemudian ada variabel moderasi dan lain sebagainya, itu penting. Nah, kita mulai dulu dari sini. Ada yang mau dikomentari? Silakan Pak Mular, ya silakan. Wah, terima kasih nih Pak Prof. Saya menyimak dari awal ini. Cuma yang terjadi pada diri saya ini adanya loncatan yang begitu jauh saya lihat ini. Kalau saya bergelut di dunia anak mengaji, sementara sekarang bergelut di doktoral ini, sungguh luar biasa saya lihat ini, yang membuat saya juga harus fokus. Dan saya melihat tadi di awal bahwa sungguh luar biasa bahwa hidup ini memang harus terprogram. Yang saya garis bawahi kali ini adalah tentang sains. Sains antara Barat dan Islam ini terkait dengan metode pembelajaran awal. Saya juga pendapat tadi bahwa kita sekarang ada kecenderungan melakukan pembekalan itu sesuai saja dengan kemauan kita, di luar daripada kapasitas para pakar. Nah, inilah saya sekarang menggeluti sudah di atas 10 tahun tentang baca tulis Al-Quran yang mengkerucut pada awal yaitu inovasi. Tapi sekarang saya melihat bahwa saya harus naikkan levelnya menjadi sains. Dan ini sudah harus siap untuk diteliti. Artinya membuka ruang kepada siapa saja yang ingin memperdalam ataupun mempelajari alur pikiran ini. Bisa saya sedikit di sini Ya, silakan Pak. seperti ini yang salah satu ini yang saya upayakan juga adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi judul disertasi, insyaallah. Ini kalau di sini saya mendapat informasi dari ini pemberi lisensi. Kalau di Indonesia ini seandainya bisa mengeluarkan sebuah temuan itu berdasarkan kajian pakar. Maka disinilah saya berangkat ini tahun 2018.
alhamdulillah dari kedutaan Arab Saudi, Dr. Ulumul Quran Abdul Karim. Beliau orang Quraisy, masa ada di Makkah. Alhamdulillah sekarang. Ini yang saya lihat bahwa salah satunya nih, ini huruf ba. Ini kalau dilihat ini buku yang ke-8. Ini ada sebelumnya. Nah, ternyata ini betul dari satu huruf. Ini bisa melahirkan sebuah manfaat, terutama dari pengenalan harakatnya, masuknya mat tabi'iyah, ya dan waw sebelumnya berharakat fathah, melahirkan bacaan lajina, tanwin melahirkan hukum bacaan, dan semua yang berbentuk ini, semua dalam kalimat dari huruf ba ini semuanya mengandung riset atau mengandung keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini salah satu bentuk yang kami perdalam dari inovasi menjadi riset. Mudah-mudahan dapat mengantar, memperdalam daripada metode pembelajaran ini. Untuk sementara Pak Prof hanya seperti ini dulu. Baik. Terima kasih Pak Mular, luar biasa Pak ya. Itu sudah ada lisensi ya. Nah, nanti kita diskusikan Pak Mular mau lebih ke metodenya atau ke apanya, nanti kita diskusikan. Yang ini dulu Bapak Ibu sekalian, yang saya tampilkan ini tadi. Silakan tadi Ustadz Suparman ya mau mengomentari ini, silakan. Ya. Kalau menurut saya lihat ice breaking ini, kalau berdasarkan ilmu manajemen pendidikan, di satuan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh leadership, kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan melahirkan culture yang baik dan sistem yang baik. Karena saya melihat bahwa sistem pendidikan di negeri kita ini sering berubah-ubah berdasarkan siapa yang memimpin. Ini memang banyak guru pusing. Sehingga sebelumnya kita di kampus ini kurikulum merdeka, sekarang lagi kurikulum berdampak. Jadi masih banyak orang yang belum paham itu kurikulum merdeka. Ya, berdampak lagi, apatah lagi sekarang harus menggunakan kurikulum OB. Nah, terkait dengan ini juga, nah, bagaimana tanggapan Prof terkait dengan keilmuan saya, di mana saya 2 kali S2. Di semester 1 lalu saya dikasih mata kuliah sosiologi hukum, kemudian hukum Islam. Tapi saya tetap mengajar pendidikan agama Islam karena itu adalah bagian daripada sertifikasi. Nah, di sini perlunya leadership untuk menyusun keahlian, keilmuan seseorang untuk memberikan 3 dimensi tadi itu. Karena ada dosen teman saya ini, dia dosen pendidikan agama, mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Ada juga dosen bahasa Indonesia mengajarkan metode penelitian. Nah, bagaimana dengan itu? Demikian. Ya. Kalau untuk MKU sebenarnya itu ada hanya tambahan Bapak sekalian. Contoh mata kuliah metlit ya, metode penelitian itu kan memang tidak ada prodinya tersendiri. Jadi sebenarnya di situ hanya kepakaran saja ya. Kalau dia memang punya kepakaran sebenarnya tidak masalah. Yang penting itu tadi, core keilmuan kita itu jangan ditinggalkan. Ya, core keilmuan kita jangan ditinggalkan. Baik ditinggalkan dalam pendidikan dan pengajaran, ditinggalkan dalam riset, maupun ditinggalkan dalam, karena itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kan begini. Betul? Misalnya di pengabdian. Ini kan sebenarnya pendidikan ya, kemudian penelitian, hilirnya itu di PKM, pengabdian. Itulah yang mau digunakan sebagai hilirisasi dari penelitian. Nah, sekarang banyak orang tidak nyambung. Apa contohnya? Misalnya dokter ekonomi itu kalau mengusul pangkat, PKM-nya itu apa? Ceramah. Apalagi mengajar Al-Quran. Itu kan sebenarnya tidak linear, Pak. Seharusnya dokter ekonomi pengabdiannya itu ya di UMKM. Gitu.
Kalau agama seperti kita ini yang dapat apa kayak Ustaz Muhlar pengabdiannya di di TPA dan sebagainya itu linear. Tapi kalau sarjana-sarjana ekonomi ya ceramah, kemudian apalagi khutbah, ya bagus. Cuman itu tidak linear dengan keilmuan kita. Nah, kita ingin itu segitiga itu tidak ditinggalkan. Sekali lagi kalau kita mau punya rekam jejak, karena Bapak Ibu sekalian, sekarang misalnya pemberi-pemberi donor itu melihat rekam jejak. Misalnya seperti saya misalnya, itu penelitian saya banyak terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, ya Q1, ya Q2, Q4. Ini ada 2 lagi Scopus saya sudah mau terbit juga di Desember 1, di Februari kayak yang 1 lagi itu. Ada 3 yang mau terbit itu. Nah, itu nanti akan dilihat ini kepakarannya orang di bidang apa. Kalau saya sekarang mengusulkan moderasi beragama, pasti diterima, Pak. Karena yang dilihat ada rekam jejak publikasi saya. Semua publikasi saya, buku-buku saya membahas tentang moderasi beragama. Dan yang relevan dengan itu. Kalau di luar itu, kemudian saya misalnya mengusulkan riset tentang metode pembelajaran misalnya, pasti tidak akan diterima, Pak. Saya tidak punya rekam jejak baik riset maupun di penugasan tentang metode pembelajaran. Itu namanya bukan core dari kepakaran kita. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian tadi sudah dikomentari betul ya. Ini kalau kita lihat ini sederhana, tapi sebenarnya di sini bisa kita ambil angle tentang multidisipliner tadi. Orang selalu berdebat secara linier. Mana yang lebih diutamakan atau mana yang lebih duluan, sistemnya dibentuk kemudian melahirkan kebudayaan, atau kebudayaan yang kuat kemudian melahirkan sistem. Nah, padahal ini dari angle yang berbeda, bukan dari arah yang linier itu. Apa itu? Ya, culture dan sistem itu bersifat interdependensi. Dia berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Nah, di antara keduanya itu, ya, yang paling penting adalah proses leadership itu. Bagaimana seorang pemimpin, seorang pimpinan, ya, seorang rektor, seorang seorang ketua prodi, ya, dan lain sebagainya, secara leadership mampu mempertemukan itu. Dia buat sistem yang bagus, ya seperti tadi saya sampaikan ya, dengan sistem parenthood tadi dan lain sebagainya. Kemudian maka lahirlah kemudian culture kebudayaan. Dan itu nampak kok Bapak Ibu sekalian ya. Orang-orang Indonesia kalau antri di takziah atau di tempat-tempat makan yang reguler ya, di apalagi di walimah, coba itu kan banyak sekali yang tidak menerapkan budaya antri. Tapi begitu mereka berhadapan dengan sistem, begitu di bandara, pasti mereka antri. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Ya, sudah ada sistemnya. Sama dengan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kalau bekerja di dalam, mohon maaf, saya itu ada 200 orang yang saya bawahi. Jam masuknya jam 8, tapi datangnya jam 9. Tapi begitu mereka kerja di luar negeri nggak bisa. Kenapa? Ya sudah, get out kalau tidak datang pada waktu tempatnya. Nah, sistem itu yang dibenahi. Dan itu membutuhkan apa? Leadership untuk membenahi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini membutuhkan apa itu? Yaitu tadi, ini namanya lintas disipliner. Ya, itu tidak secara linier ya, diperhadap-hadapkan, tetapi ada angle-angle yang lain. Disitulah pentingnya riset multidisipliner, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak angle yang mungkin luput dari bidang keilmuan itu sehingga harus disokong dengan bidang keilmuan lain. Nah, ini ada beberapa judul penelitian. Nah, silakan dilihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini judul-judul penelitian terkini. Jadi kalau sudah di doktor Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan sudah ada rencana risetnya, Pak. Kalau sudah ada, di pertemuan depan kita bisa bahas satu persatu. Ya, nanti boleh di list saja apa rencana judulnya. Nanti saya coba pekan depan. Saya tidak tahu dari Prof. Tobroni itu menghasilkan apa ya? Apa tugasnya Pak Suparman dari Prof. Tobroni itu? Disuruh buat proposal. Iya. Mestinya kan kalau sudah proposal itu sudah fix, inilah rencana penelitian kita. Tapi Supaya belum kita, semua dijelaskan. iya betul, supaya kita tidak kerja dua kali. Jangan Betul. sampai kita sudah bikin proposal di tugas mata kuliah, tapi bukan itu Tonji yang kita teliti, itu kan kerja dua kali. Nah, kalau begitu kita sinkronkan saja. Pekan depan silahkan ya kalau bisa dipresentasikan selesai, silahkan nanti diberikan masukan supaya itu juga menjadi tugas mata kuliah. Dan kalau Bapak Ibu mau meneruskan menjadi disertasi, itu bisa. Itu supaya multiple effect, tidak kerja dua kali Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak kerja Begini dua kali. Prof, tapi Prof, terkait dengan buku penulisan disertasi ini, butuh